Jadi makan itu sebenarnya sudah dimulai dari pikiran dan perasaan kita. Sebelum makanan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, kita sudah duluan memulai makan. Dan selamat Ko Agus, apa kabar? Udah mulai nih? Udah. Jadi ini tapping podcast Ko Agus yang pertama seumur hidup. Ya. Buber? Sama. Oh, jadi gimana perasaannya? Bingung-bingung ya? Ngapain ya, gitu ya? Betul. Ya, jadi masih belum biasa. Jadi kita kongko aja kalau ngobrol di depan saungnya PJ ya kayak gitu. Ya, tapi ini kelihatannya bukan pertama kali, tapi yang groginya ini karena didampingi dua pakar yang luar biasa dalam pengalaman nulis buku. Jadi kalau dibahas dalam buku kan kelihatannya saya masih pemula pertama pengalaman nulis buku ini. Saya dengar ditemani Bu Berina yang sudah lama berkecimpung ke dunia penerbitan Karania dan Dian Dharma ini. Terus saya lagi ya? Waduh. Kalau yang depan ini sudah agak sedikit enjoy karena memang jujur saja saya itu merasa menulis itu menjadi gampang itu karena ditemani Mr. Moming. Kalau enggak, waduh, merasa nulis itu kok susah banget sih. Iya. Jadi hari ini kita mau cerita apa, Bu, sama Ko Agus nih? Saya biasa panggilnya Ko Agus soalnya dari zaman saya masih unyu-unyu sampai sekarang panggilnya Ko Agus. Iya. Gitu. Kayaknya penasaran gitu ya, praktik spiritual melalui makan. Kalau makan kan biasanya kan makan aja gitu ya. Ini ada terus, praktek spiritualnya gitu. Di mana gitu. Jadi ini satu buku yang unik ya, baru launching ya Ko Agus. Kapan sih waktu itu tanggal? Lupa saya. Akhir Juni ya. Kita launching satu buku baru, judulnya Praktik Spiritual Melalui Makan. Masih ada, bisa dipesan di Yayasan Penerbit Karania. Dan kita akan sharing-sharing tentang praktik spiritual melalui makan ya Ko Agus ya. Gimana rasanya setelah bukunya bisa terbit? Apa nih, what do you feel? Ya bercampur baur lah. Campur baur. Ya ada senangnya, terus yang repotnya karena saya kan baru di dunia penerbitan gitu. Ternyata setelah buku selesai ditulis itu harus kalian rangkap marketing, harus merangkap buat iklan. Wah. Terus banyak sebenarnya tugasnya ya begitu. Jadi bukan selesai. Kalau saya kira dulu nulis ya udah tujuannya nanti yang penerbit itu yang melakukan promo apapun. Tapi kenyataannya nggak begitu. Iya. Pengalaman baru berarti. Wah, pengalaman baru. Tapi nggak kapok dong nulis lagi. Untuk sekarang mungkin nggak ada. Ya posting dulu kan baru selesai. Iya baru selesai. Ya. Dan terus terang saya tidak percaya penerbit yang bukan penerbit ya. Saya lebih meyakini penulis-penulis yang memang dalam kurun waktu tertentu dia baru nerbitin buku, Bu. Salah satu penulis favorit saya kan adalah Stephen Covey. Dan Stephen R. Covey itu nggak nulis banyak buku, setahu saya. Beberapa ya. Mulai yang terkenal kan Seven Habits, terus ke Eight Habits, terus ada beberapa ya, saya nggak hafal semua. Dan itu kurun waktunya cukup panjang, Bu. Jadi sekian tahun, buku satu udah selesai, konsepnya sudah bisa terdiseminasi, baru nanti dia ada konsep baru. Gitu. Kalau terlalu banyak, I think nggak gitu mendalam. Mungkin mereka juga ngumpulin materi-materinya. Materi dan yang terpenting itu, kalau nulis itu kan sama dengan bicara. Apa yang kita sampaikan itu kurang lebih apa yang memang kita sehari-hari upayakan untuk kita praktikkan. Gitu. Makanya judulnya kan praktik spiritual apa? Melalui makan. Kenapa sih milih judulnya itu kok? Ya awalnya mungkin Bro Moming juga tahu. Ini awalnya adalah praktik dharma melalui makan. Karena kata dharma itu mungkin
agak luas ya. Nah, pembahasannya apa yang bukan dharma, nanti ada lagi muncul pertanyaan dharma itu sama makan identik dengan dharma. Akhirnya saya kira milih ke spiritual ini lebih tepat karena makan itu lebih menyangkut batin ya kan. Nah, orang selama ini menganggap makan adalah fisik saja. Fisik aja. Jadi makan itu hanya untuk jasmani. Nah, akhirnya saya memang mengutamakan pembahasan ini ke masalah batinia. Jadi proses dalam mengembangkan batinia ini lebih dekat dengan hal-hal spiritual itu. Nah, jadi diganti topiknya. Kan tahu kan, karena buku ini memang dari awalnya saya buat untuk umum gitu, tidak ke kalangan Buddhis saja. Terakhir setelah dibaca Bro Moming ini, baca nggak ada referensi yang kuat. Semua berdasarkan pendapat saya, sehingga nggak bisa kalau you mau nulis buku harus ada referensi yang kuat. Nah, inilah yang buat saya akhirnya dibongkar balik ini buku dan bongkar ulang sama sekali. Seperti buat baru, malah lebih gampang buat baru sebenarnya. Bongkar pasang ini, itu pun karena dibimbing Bro Moming itu dikasih sketch, jadi harus dibagi dulu sub-subnya, akhirnya ya semuanya menjadi mudah. Saya bilang makanya sebenarnya menulis itu gampang-gampang susah ya. Tapi luar biasa ya semangatnya ya. Udah dibongkar bolak-balik jadi juga. Masih jadi juga. Prosesnya yang, tapi topiknya ini loh yang kalau menurut saya jarang ya Bu. Biasa kalau nulis buku tuh orang topiknya apa aja sih yang Bu Berina biasa urus? Misalnya kalau umpamanya dari buku yang tentang agama kan udah pasti kan banyak tentang suta-suta seperti itu ya. Ya kalau yang keseharian mungkin agak sedikit jarang, langkah ya. Padahal sebenarnya dari kita sebagai umat awam, kayaknya buku-buku yang tentang bagaimana sih praktik harian dharma keseharian kita itu jauh lebih seperti membimbing. Betul nggak sih? Ya karena mungkin itu. Gini ya kok. Saya pikir karena kita sering mendengar dharma itu kan tidak sebatas hanya berurusan dengan kalau orang bicara Buddha Dharma atau agama Buddha identiknya kan duduk meditasi, kebaktian, baca sutra, baca keng, baca mantra. Oh ini kok hubungannya sama makan hocia iya. Dan agak unik gitu, agak unik. Ya, saya kira sebelum awal yang membuat saya buku ini parkir di laci saya, USB-nya itu mungkin ada 2 tahunan ya. Nah, awal saya mau menulis ini juga banyak orang pro kontra menyampaikan bahwa nulis buku kok urusannya makan. Makan itu sudah rutinitas. Makan itu sudah umum banget. Ngapain dibuat repot, ditambah-tambah embel-embel spiritual. Betul. Nah, tapi terakhir banyak sebenarnya masalah makan ini yang membuat keraguan saya. Oke, mungkin sedikit dulu. Saya itu punya latar belakang keluarga vegetarian. Nah, jadi mayoritas di keluarga kami mungkin 50-50. Lebih sering makanan tidak berdaging ya sebagai sehari-harinya ya. Betul. Nah, jadi memang itu saya itu belajar demokrasi sejak kecil itu sudah di meja makan. Nah, di meja makan kami itu sudah terbiasa dengan 2 menu makanan dari 2 kutub itu, kutub yang berbeda. Jadi di sana orang bisa kutub daging, kutub sayur. Nah, di sana itu kita sudah terbiasa di sana toleransinya. Jadi biasanya kan kalau orang yang pola makannya umum itu dia bisa makan apa aja. Nah, kita yang VJ ini hanya terbatas makanan vegetarian. Tapi kita makanan VJ itu banyak kok. Menunya kan udah semuanya depannya Y.
Ya tahu, ya telur, ya tempe. Tapi sebenarnya enggak juga loh bagaimana kita mengelolanya sebenarnya, ya. Kalau ini just a joke, Bu. Jadi kadang-kadang menunya kalau makanan veggie itu depannya semua. Iya semua. Ini ya tahu. Ya tempe, kangkung, ya gitu. Pakai ianya itu. Padahal sebenarnya itu juga balik lagi hoca-hoca. Oh jadi di keluarga udah terbiasa gitu. Ya, jadi penuh, kemudian. Nah di sana itu saya kira banyak pertanyaan dan keraguan saya itu muncul karena pola makan ini. Saya melihat saudara-saudara saya dan saya pribadi sudah puluhan tahun menganut suatu pola makan, tapi kemajuan batinnya saya merasa sedikit. Atau kenapa nggak muncul ke permukaannya? Padahal kan arahnya harusnya lebih maju dalam hal spiritual itu. Nah di sana itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri nggak ada jawaban. Nah terakhir saya ketemu di awal buku itu mungkin di Bante almarhum Mendiang Mendiang, yang mulia Bante Surya Bumi Mahatera. Nah saya menanyakan hal itu karena saya buka tutup gitu menjalankan ritual itu kadang 2 tahun, habis itu enggak vegetarian lagi. Terus pada saat enggak itu saya meditasi merasa ada sedikit perubahan gitu. Nah akhirnya saya menanyakan apakah harus vegetarian meditasi itu. Beliau dengan bijak memikirnya cukup lama ya, dan jawaban yang diberikan itu sangat menggugah saya. Nah, makan itu lebih penting praktek dharmanya. Nah, dia tidak menjawab lagi, terus ada bla 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 blanya, tapi kita nggak perlu bahas ya, karena kelanjutannya dia bahas itu membuat saya itu, oh iya, kita ini selama ini makan itu lebih cenderung melihat fisik, enaknya aja ya. Ya luarnya aja. Nah, makan itu ya kayak tadi seperti Bro Momi ngomong, makan itu ya urusan pertamanya kalau makan urusannya enak atau enggak enak. Atau makannya itu yang paling penting. Yang iya, apalagi lidahnya lidah Medan, tinggalnya Morakara. Iya. Jadi orang kebanyakan lihat sisi luarnya saja dan sepertinya nggak balance ya menurutku Agus ya. Iya. Jadi akhirnya praktek makan itu tidak membawa kemajuan spiritual yang sebenarnya gitu loh. Mereka makan sampai puluhan tahun juga begitu-begitu aja. Tapi yang lainnya saya lihat mereka menjalani yang meditasi tapi pola makannya biasa aja. Justru melihat banyak perubahan pada diri mereka itu. Nah, atau mungkin di lingkungan saya mereka pola makannya tidak sesuai, terus memang nggak kelihatan kemajuan. Mungkin orang lain bisa, yaitu memang setiap orang beda-beda ya. Ini semuanya kita kembali ke masing-masing. Memang urusan makan itu bagi saya sesuatu yang sangat privasi. Nah, dalam urusan hukum negara pun orang itu dijamin kebebasannya dalam hal makan. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan pola makan seseorang. Nah, dari silakan Bu, nggak apa-apa. Dari yang setelah ngobrol dengan Bante Surya Bumi Mahatera itu, berapa lama tuh prosesnya untuk terus dapat nih kerangka-kerangkanya? Ini loh yang mau saya tulis gitu. Oh, ya belum. Setelah itu hanya bentuk beberapa lembar kertas saja, itu materi ceramah saya. Ada 3, terus saya tulis lagi kan, kok ada 4, ada 5, kebanyakan ini bisa buat buku ini. Tapi kemudian materi itu saya simpan, hampir ada 2 tahun. Nah setelah 2019 itu ya, saya mengikuti Pak Baja, ketemu lagi yang Mendiang Bante Surya Bumi Mahatera itu sebagai guru pembimbing kita kan. Nah di sana itu pulang saya nggak tahu, terpikir dulu ada kenangan dengan beliau, apa yang dia sampaikan itu membuat saya itu mencari lagi materi itu, terus saya lanjut nulis ya, tapi nggak ketemu juga. Akhirnya nggak ketemu orang yang membimbing saya karena saya nggak ada pengalaman kan di sana.
Nah, terus dengar saran-saran teman, siapa ya? Saya kirim materi kalau nggak salah ke Romo Kresno juga, ke Romo Akyong, akhirnya disarani, coba aja ke Moming gitu. Dia pernah nulis tentang vegetarian. Berarti buku ini ada sahamnya Bro Moming juga ya sebenarnya ya. Sangat besar. Coba lihat dulu. Coba lihat dulu ada sahamnya apa? Ada sahamnya apa enggak tuh? Ya cuma namanya ditulis itu hanya Dharma itu. Nggak pakai Dharma Hendralim. Yeah. Nah awalnya saya juga nanya kenapa namanya nggak tulis sesuai nama ininya, hanya Dharma itu. Kenapa itu? Dia takut terlalu ngetop. Nggak tahu saya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu yang penting sesuatu yang baik itu kan tidak harus ada konten, yang penting punya manfaat. Nah di sini ada yang menarik yaitu antara lapar dan enak nih kok. Nah, ini kan umum ya. Ya lapar. Kalau kayaknya di buku ini juga dibahas ya. Iya ada. Ada pengertian tentang lapar. Dan enak. Ini sebenarnya bacanya tuh kalau K ya. Kalau bahasa Indonesia yang baik itu. Kalau diajarin sama Dr. Po itu harus jelas. Bukan enak, tapi enak. Enak. Bedanya apa? K-nya harus jelas. K-nya harus jelas. Endingnya jelas. Karena salah satu hal yang harus diingat oleh para pembicara di public speaking itu salah satunya adalah artikulasi yang jelas ketika kita berbicara. Oke, kok jadi topik public speaking. Kita lanjut dulu ke topik ini. Enak dan lapar dan enak ini dibahas di dalam buku itu juga. Ya, mungkin yang kita bahas dulu sekarang mungkin lapar ya. Nah, karena lapar ini identik dengan makan. Karena kalau orang makan itu setiap makan orang ya karena lapar gitu. Nah ini juga konsep pemahaman yang selama ini ingin saya uraikan ke tempat umum karena kebiasaan orang makan itu kalau lapar baru makan. Nah kalau nggak lapar nggak makan. Nah ini juga pengalaman saya dulu waktu anak kos kuliah di Jogja. Kita ini ya namanya juga anak kos terbiasa tengah malam cari makanan. Iya, malam cari makanan karena alasannya lapar itu. Bisa kita udah malam bangunnya lapar cari makanan. Nah sebenarnya itu semua pola makan yang salah secara kedokteran, secara etika, secara spiritual juga nggak kena. Kenapa kok? Nah secara kedokteran itu kalau malam-malam makan itu pencernaan kita nggak istirahat ya? Nggak ya, itu jamnya istirahat itu. Perut itu, tapi kita isi makanan sehingga asam lambung ini kerjanya tidak teratur. Orang lebih banyak kena GERD itu karena itu pola makan yang salah. Dan kalau anak kos terus ketika malamnya dia begadang, siangnya bangun siang, terus lewatin pola makan sarapan ya. Sarapan yang hilang gitu ya. Lebih irit sekalian makan siang sekali aja. Nah hal-hal inilah yang sebenarnya membuat saya itu atau mendorong saya menulis buku ini karena konsep makan itu secara umum itu banyak salah kaprah. Berarti kan gini, lapar baru kita makan ya. Kalau nggak lapar nggak makan. Itu kan wajar kok. Menurut Koko yang baiknya seperti apa? Makan itu bagi saya sebenarnya tidak bisa dianggap sesuatu rutinitas yang sebelah mata. Makan itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, makan ini karena awal pembentukan energi. Makan ini dalam hal spiritual ini adalah energi yang kita dapat itu kemudian kita membangkitkan spiritualitas kita. Nah, jadi makan ini kalau pembentukan energi sejak awal ini kita makannya sambil lalu saja atau makan sembarangan saja, tentunya hasilnya sama. Yang kita dapat itu sesuai apa pemahaman kita gitu. Ya kalau kita anggap sebelah mata makan itu akhirnya yang bermanfaat buat diri kita juga asal-asalan aja gitu. Jadi kalau lanjut Bu. Jadi kalau umpamanya yang makan yang benar itu umpamanya kalau pagi jam sekian harus sarapan, lapar tidak lapar harus makan gitu. Terus siang jam sekian lapar tidak lapar makan gitu. Jadi kalau umpamanya lapar ya jamnya udah nyampe
makannya boleh banyakkan gitu ya. Tapi kalau udah jamnya tapi belum begitu lapar, tetap makan tapi porsinya dikit. Atau bagaimana? Kan? Ini gimana nih ceritanya? Kita coba apa yang Pak Agus ingin sampaikan. Bagi saya pola makan yang benar itu sudah dipraktekkan oleh para bhikkhu sanghaya. Nah, mereka itu makan sesuai jamnya dan porsinya juga sesuai apa yang dibutuhkan. Nah, setiap bhikkhu sanghaya juga jangan kira mereka sehari makan sekali terus makanannya banyak-banyak atau enggak juga. Saya karena beberapa kali melihat walaupun menunya banyak atau penyediaan makanannya cukup mereka makan sesuai porsi. Nah, makan itu bagi saya makan sesuai dharma itu adalah makanan dianggap sebagai obat. Nah, kalau kita makan obat itu tentunya sesuai dosis. Nggak bisa kalau obatnya enak terus kita makannya banyak. Atau betul. Obatnya nggak enak kita nggak mau makan. Nggak bisa, nggak sembuh kan. Jadi cara pandangnya adalah si makanan itu adalah obat. Dimakan sesuai dengan kebutuhan. Sehari 3 kali ya, maksudnya porsi ya, artinya kebutuhannya sesuai dengan sebagaimana obat tersebut harus dikonsumsi. Tadi kan kita bicara mungkin bhikkhu sangha mereka sehari makan sekali. Tapi bagi orang yang kerja beda dengan kegiatan atau aktivitas bhikkhu sangha ini, tentu mereka ada pertimbangan harus makan 2 kali, tapi sesuai waktunya. Kan nggak mungkin kan, karena mereka perjalanan jauh atau kondisi waktu yang tidak memungkinkan, mereka hanya makan sekali gitu. Saya kira makan ini semua kembali kepada diri kita masing-masing sesuai porsinya. Nggak ada suatu aturan yang kaku banget. Jadi kalau makan udah tetap sekali ya harus sekali gitu. Dan ada Ibu pernah dengar nggak? Bukan lapar perut. Oh iya, tapi lapar mata. Atau lapar telinga. Oh, kok bisa lapar telinga? Ini baru. Karena kita dengar orang ngomong. Barusan saja makan ini, mendengar orang ngomong, wah itu baru tadi di sana itu bonus buy one get one gitu, diskon 50%. Padahal kondisi kenyang, tetap aja kita mendengar itu bisa bergerak ke sana, itu mengarahkan kita ke sana untuk mencobanya. Nah, jadi saya kira ini begitu, kita seringkali kalau urusan lapar ini memang nggak pernah selesai ya. Kalau kata Buddha, ini penyakit yang paling parah. Nah, rasa lapar itu suatu penyakit yang parah dan sulit disembuhkan. Dan memang lapar ini nggak ada obatnya. Obatnya makan. Obatnya makan, tapi tidak berapa lama lapar lagi. Harus makan lagi. Seumur hidup orang, jadi ini harus tetap makan gitu. Ya tetap makan. Kecuali ini kali ya, kalau pernah dengar legenda. Saya nggak tahu apakah ini termasuk fiksi atau legenda. Mungkin pernah dengar Biksu Datmo, Bodhidharma yang bertapa 9 tahun di gunung itu di Biara Shaolin dan tidak makan sama sekali. Karena itu sudah beda konteks ya. Itu sudah latihan, sudah beda spiritualitasnya sudah beda, jadi energinya sudah lain ceritanya. Kalau kita manusia biasa 9 tahun nggak makan ya repot. Boleh juga dicoba sih. Siddhartha pun 6 tahun bertapa. Sampai tetap makan kan. Tapi sedikit demi sedikit sampai kurus kering gitu. Dan ya saya baru kepikiran juga ya, memang ini sebuah keterikatan yang sebuah duka, penderitaan fisik yang selama kalau kita masih hidup di dunia sebagai wujud manusia dan butuh makanan secara fisik, tetap harus dijalanin. Kalau yang menurut saya, kalau Biksu Bodhidharma itu sudah menumbuhkan energi spiritualnya ya kok ya, sehingga tidak membutuhkan lagi secara fisik. Ya, mungkin kalau kita masih terlahir dengan tubuh manusia, ya saya kira tidak ada orang yang memiliki tubuh ini tanpa makan bisa bertahan hidup. Nah, itu suatu yang nggak mungkin kan. Nah, kalau kita ngomong orang yang tingkat spiritualnya atau batinnya sudah tinggi, mungkin bisa mengatasi masalah jasmaninya ini dengan mungkin makan seperti Bu Berina ngomong, tapi untuk makannya itu cukup sedikit, tapi sudah bisa memberikan energi buat mereka gitu. Mungkin gitu.
Lapar, nah biasa orang kalau lapar cari makan. Pertimbangan nomor 1 cari makan, kalau anak kos 3M kan kok. Masih ingat nggak 3M? Makan, murah, meriah, banyak, muntah. kenyang, kenyang maksudnya. Nah, tapi biasa pilihan pertama kan cari yang murah dulu ya. Nggak, maksudnya secara umum kan cari yang enak dulu. Cari enak. Di sini juga di bukunya ada satu pembahasan tentang enak, dan itu bisa jadi rintangan batin kan, karena yang dicari kan hanya kenikmatan, keenakan. Iya. Nah, seperti apa yang Koko uraikan lebih lanjut di situ? Iya. Jadi enak ini sebenarnya perlu digunakan dengan bijak kata enak ini. Karena enak memang terlanjur merupakan kata baku dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi saya mendapat pengalaman ini persis dari awal saya aktif di vihara itu. Kebetulan saya sering menemani Bante yang datang ceramah, kemudian memberi mereka dana makanan. Nah, saya penasaran mengenai enak ini. Bisa nggak orang itu atau siapa yang makan itu bukan lagi mementingkan rasa enak ini? Nah, setiap saya menawarkan atau mempersembahkan makanan itu, setelah itu saya tinggalkan, habis makan tuh saya pasti masuk ke ruangan itu, saya nanyakan, gimana Bante, enak nggak? Tahu jawabannya apa? Apa? Habis. Habis. Oh, habis. Nah, saya berpikir, wah ini saya yang salah bahasa Indonesianya, tata bahasa Indonesia, atau nggak pinter nanya ini. Kok ditanya enak nggak, jawabannya habis. Kalau habis kan berarti enak. Ya, belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Nah, kan bisa aja makanan yang kita nggak suka, kalau kita makan dengan pacar atau orang yang kita cintai atau istri, kadang kita habisin makanannya karena untuk menghargai, meskipun kita nggak suka. Jadi habis itu belum tentu enak. Nah, saya penasaran, berulang kali saya coba lagi ke Biku Sangha itu bersama makanan. Ternyata akhirnya kesimpulan saya itu orang bijak itu makan beda cara mereka menyampaikannya. Ada yang menjawab habis, ada yang bilang saya sudah kenyang, cukup kenyang ini, terima kasih gitu kan. Nah, pernah Cik Cap Go itu makan di meja banyak banget ini. Masa Bante nggak ada satupun yang dia suka, pasti ada yang enak ini. Nah, setelah kita tawarin, saya masuk, saya kembali lagi isengnya itu penasaran kan, pengen tahu, nanya lagi, ya begitu. Jawaban mereka itu akhirnya udah, masa banyak gitu, nggak ada yang enak. Saya sedikit mendesak, ya lumayan gak ada. Lumayan lah. Tetap nggak dipaksa, tetap nggak dijawab iya. Tetap nggak jawab iya. Karena pinginnya saya, tapi terus saya tanya, kenapa lumayan Bante? Ya lumayan itu jawaban jalan tengah katanya. Nggak enak juga bukan tidak nggak enak gitu. Akhirnya begitu. Dibilang enak, ya enak. Dibilang nggak enak, ya nggak enak. Ya pokoknya kalau saya makan itu cuma ada 3 rasa, Bu. 3. Bisa saya makan, pasti saya makan, dan saya makan. Oh gitu ya. Bisa saya makan, pasti enak makan. Dan enak sekali gitu. 2 aja gitu. Oke, tapi ini kan sesuatu yang umum kok, Gus. Maksudnya orang-orang yang terbiasa kan kita pilih makannya. Ya kalau ada makanan enak ya kita pilih kan. Di antara banyak pilihan kan kita pasti pilih yang enak. Betul. Itu tadi saya sampaikan, mungkin Biku Sangha sekalipun saya sampai sekarang juga tanda tanya. Benar nggak mereka makan itu nggak merasakan enak itu? Enak itu kan sebenarnya saya coba ganti kata suka. Saya mengganti kata suka karena saya sekarang ditanya juga enak nggak, saya suka. Saya nggak pakai lagi enak karena enak itu bagi saya sesuatu kata yang normatif ya, atau beda-beda untuk orang. Masalahnya bukan di kata enaknya kan sebenarnya. Nah, kita di tempat bahasa umum pengantar itu kita sudah terbiasa menggunakan kata enak ini. Tapi cara menggunakannya itu tadi saya kembali harus dengan bijak. Kita mengatakan enak itu, tapi pengertian atau kesadaran kita jangan terbawa keserakahan. Jangan munculkan keserakahan tentang enak ini. Karena kalau sudah enak itu biasanya orang mencoba.
Mau lagi dan mau lagi. Mau lagi dan mau lagi. Nah, itu yang mungkin dijelaskan dalam buku bahwa makan dengan praktek dharma ya. Hubungan makan dengan praktek dharma ya. Di dalam situ kan tadi kan ketika makan timbul keserakahan gitu ya. Tapi bisa juga timbul kebencian nggak? Bisa. Kalau dia tidak suka sama rasanya itu ya, mungkin di situ yang dianggap penolakan atau kebencian. Jadi dari sepiring makanan itu kita bisa melihat dharma di dalamnya. Ya, jadi ini juga saya mendapat suatu pelajaran tentang memilih ini. Saya kira hidup ini adalah pilihan. Nah, makan ini saya pernah mengkritik langsung orang yang menganut suatu paham pola makan, tapi mereka prakteknya itu memilih-milih. Ekstrim banget. Nah, tapi saya bisa memakluminya karena orang kalau lagi sariawan, Anda tawarkan yang pedas-pedas, gimana dia makan? Kan nggak mungkin kalau dia paksain makan juga nggak nyaman terus, atau dia lagi diare, kita tawarkan makanan pedas, ya dia berhak menolak. Dan memilih ini sangat manusiawi. Saya kira memilih, tapi kita kembali tadi mau memilih atau mau mengatakan enak, tapi tidak memunculkan keserakahan atau kebencian itu. Iya, dua itu yang jadi persoalan kan, karena kalau kita tidak terampil, kita kan terikat nih sama suatu rasa ya kok. Iya. Dan ada banyak orang tuh mati-matian mencari rasa ini. Iya. Kejar terus, mungkin tahu ya sampai ke pelosok sampai kemana-mana yang ngantri berjam-jam buat ayo yang penting gua mau cobain gitu kan. Jadi muncul keterikatan, padahal tadi di awal kan sudah dikatakan jadikan makanan sebagai obat, dan cara makan itu sebagai cara untuk menyembuhkan diri dari rasa lapar yang tadi sudah disampaikan di Dhammapada berapa 302 bahwa rasa lapar itu kan terus datang. Saya juga baru nggak nih. Iya. Kita tidak melulu sakit kepala, kita tidak setiap hari sakit gigi, tapi setiap hari kita merasa lapar. Sama seperti sekarang pukul 12.20 siang, sudah lapar. Tapi kita akan lanjutkan ya, kurang lebih masih 20-an menit kita diskusi. Tapi gini kok, sama Bu Berina juga kita diskusikan. Menyukai rasa enak kan selama kita tidak terjerumus, melekat, lengket di dalamnya kan wajar ya. Ya, mungkin bahasa tadi saya kembali ya, ini hanya penggunaan bahasa ya. Kata-kata ini sebenarnya dibuat hanyalah, itu kan bentuknya, wujudnya itu hanya sebagai kata-kata aja lah, atau bahasa aja. Nah, ya, sebagai penyambung makna sebenarnya. Ya, simbol, alat komunikasi ya, aja. Betul. Nah, jadi ini kalau kita makan punya rasa enak, atau saya biasanya menggantinya dengan pakai kata suka, karena orang bisa aja suka dengan sesuatu ya. Nah, kalau kita suka tapi tidak melekat, saya kira ini ini panitianya ini siangnya makannya biskuit ini. Panitianya sangat-sangat sensitif dengan statement saya barusan. Tadi langsung dibilang lapar, jadi langsung disiapin. Ya. Terima Tapi kasih. siang cukup makan biskuit aja nih. Oh, ini baru hidangan pembuka. Pembuka. Yang hidangan utamanya sudah tersedia. iya. Menunya Y juga, Bu. Y juga. Kalau di Prasada Jinara kita komitmen untuk mempraktikkan makanan vegetarian di Prasada Jinara kita, dan hampir di semua wihara-wihara budayana di Indonesia. Lanjut kok, sorry, kepotong nih. Ya, jadi kembali tadi yang ini godaan ini. Ya, mengenai lapar dan enak ini ya. Nah, jadi kalau kita makan memang tentulah setiap orang itu mempunyai suatu makanan favorit. Nah, karena kita tahu kita ini hidup sudah melalui berbagai waktu dan rintangan atau pengalaman yang pernah kita alami. Nah, rasa enak ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba
seseorang itu menyukai makanan favoritnya. Yeah. Nah, rasa enak atau suka sesuatu itu karena pengalaman masa lalu dia pernah mengalami sesuatu tes makanan yang sangat melekat di alam bawah sadar dia. Nah, hal itu karena pada saat itu dia tidak punya kesadaran yang baik sehingga tidak menyadarinya rasa enak ini sudah mencengkram di bawah sadar dia sehingga dia melekat terhadap makanan itu. Ingin lagi, dan ingin lagi. Jadi kalau dibilanginnya gitu kan, otak kita itu bisa menyimpan memori ya. Ketika kita hari ini, oh ini enak nih, besok kita coba lagi, kita cari lagi makanan ini. Setelah kita makan berkali-kali, tuh otak kita langsung nyimpen nih. Oh ini nih yang saya suka, gitu. Yang ini saya tidak suka, ini saya suka. Saya tidak suka gitu. Di memori itu yang ada ya. Ya mungkin kalau itu hanya menyangkut diri kita, tapi sekarang ini dunia medsos ini sudah begitu orang kadang sudah merasa enak itu, dia itu share kemana-mana. Share. Jadi dia sendiri sudah keracunan, dia membagi racun ini ke orang. Sorry, saya bukan jadi makan favorit itu orang yang belum pernah makan itu sampai dia yakini bahwa itu benar-benar enak gitu loh. Padahal apa yang dia sampaikan ke teman-teman belum tentu. Padahal enak itu kan konsep yang bisa sama buat saya, buat Bu Berina dan Ko Agus belum tentu sama kan. Bisa berbeda. Oh jangankan buat orang lain, buat diri kita aja rasa enak biskuit ini, besok kita makan bisa nggak enak. Tergantung kondisi saat tergantung itu. Kondisi saat itu. Atau dengan siapa kita bisa aja berubah. Nah sebenarnya di sini saya bilang enak itu adalah ilusi atau enak itu hanya suatu khayalan pikiran saja. Yang kita ciptakan, kemudian kita mati-matian mempertahankannya dengan khayalan kita itu bahwa ini enak, ini benar-benar enak dan nyata. Dan sebagian orang mengejarnya. Dan ini yang saya pikir akan berbahaya dan menjadi rintangan batin kan. Sehingga menyadari bahwa makan adalah sebuah proses sekaligus kesempatan untuk mempraktekkan spiritualitas kan kok. Iya. Mungkin itu yang kalau umpamanya kita sebut makan berkesadaran itu ya. Apakah itu juga termasuk? Oh, saya kira makan itu sebenarnya 90% itu melibatkan unsur batinia. Unsur batin? Ya, karena tanpa batinia ini kesadaran, pikiran, dan perasaan ini orang nggak mungkin bisa menjalani ritual makan itu. Nah, kadang ya satu piring nasi udah selesai lupa tadi makannya apa. Iya. Saya unsur-unsur batin kok bisa diuraikan lebih. Ya batin itu mungkin yang menyangkut pikiran, perasaan, kesadaran kita ya, dan atau pencerapan itu yang bawah sadar. Nah, seringkali kita ini makan karena unsur batin ini memang sesuatu yang abstrak. Nah, tidak bisa dilihat ya tanpa wujud ini. Kadang proses makan itu ya yang mempengaruhi atau yang membawa semua kegiatan makan ini sebenarnya unsur batinnya itu. Karena kita mau makan itu atau muncul keinginan makan itu kan dari pikiran. Oke, jadi pertama nih kayak kita sekarang lihat biskuit. Terus muncul, kita lihat objek ya. Jadi kan ada objek, ada mata, ada kesadaran mata dan melihat objek. Itu sudah proses batin ya. Itu sudah proses makan bagi saya, bukan. Oh, jadi udah proses makan itu. Betul. Meskipun belum masuk ke dalam. Belum masuk ke dalam. Jadi makan itu sebenarnya sudah dimulai dari pikiran dan perasaan kita. Sebelum makanan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, kita sudah duluan memulai makan. Nah ini yang pengalaman baru nih. Belum. Nggak, ini sesuatu yang baru sih. Saya baru, kok bisa ya bisa sampai ke tahap itu ya. Karena kan biasanya, nah mungkin ini yang dari tadi tuh saya pengen klik juga nih. Karena orang kebanyakan menganggap makan itu proses fisik. Lu masukin ke dalam mulut lu kunyah, kemudian oh enak, dan tapi Agus mengatakan, dan ini valid menurut saya. Begitu. Dan di momen Anda sudah melihat dan mau, makannya sudah dimulai. Karena dia termasuk proses batin.
Ya betul ya. Jadi sejauh ini kan kita cuma lihat ketika sudah memegangnya, terus punya keinginan untuk masukin ke mulut, itu baru kita anggap proses makan. Makan itu pas masuk mulut, Bu. Iya, masuk mulut. Masuk mulut. Dikunyah itu namanya makan. Ternyata sebenarnya enggak juga ya. Ya, ini juga saya bahas di buku saya. Sebenarnya orang setiap hari makan, tapi definisi makan itu sendiri mereka tidak jelas. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu makan itu ditulis adalah makan adalah memasukkan suatu bahan atau kita sebut dengan makanan ke dalam mulut, kemudian mengunyah-ngunyah dan menelannya. Itu aja dia tulis dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, bagi saya pemahaman makan ini begitu dangkal. Ini tidak bisa disebut atau digunakan pemahaman makan untuk manusia. Maaf, kalau makan hanya sekedar memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian mengunyah-ngunyah dan menelannya, ini nggak beda dengan hewan makan. Iya. Harusnya manusia makan lebih manusiawi, sesuai makan manusia. dengan manusiawi. Nah, makannya secara manusiawi itu adalah makan harus penuh kesadaran. Karena kita manusia berbeda dengan hewan. Kita punya kebijaksanaan dan kesadaran intelektual, sekaligus spiritual itu lebih bagus dari hewan. Jadi kita tidak bisa lagi seperti orang umumnya itu makan sambil ngobrol, nonton TV, di sini main gawe. Makanan itu dimakan ke dalam mulut itu nggak bisa nikmati makanan itu. Ya, dan ini jangan sampai miskomunikasi ya. Karena kan ada bahasa yang namanya kita rekaman atau kita syuting satu kata itu bisa dipelintir kiri kanan ya. Yang menurut saya tangkap kalau menggunakan definisi yang dari kamus tadi, maka itu nggak cukup untuk kita gunakan sebagai pengertian makan secara spiritual. Oh iya. Artinya pengertian makan secara spiritual itu karena manusia punya dimensi batin yang bisa dikembangkan, sehingga spiritualitasnya meningkat. Maka sebagai manusia, maka kita makanlah dengan cara yang terampil dan wajar seperti manusia, di mana kita melibatkan kemampuan sadar penuh kita di dalam. Yeah. Jadi bukan semata-mata otomatis, bukan otomatis dan bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi ini adalah sebuah latihan spiritual yang kalau kita tumbuh kembangkan maka batin kita akan menjadi lebih bertumbuh ya kok ya. Iya, persis. Ya. Jadi saya kira lebih tepat arti makan itu harus ditambah kata-kata di belakangnya itu penuh kesadaran. Jadi makan itu adalah memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian mengunyah-ngunyah dan menelannya dengan penuh kesadaran. Nah, dalam proses fisik itu ada dimensi kesadaran yang terlibat di dalamnya. Iya. Saya kira itu lebih manusiawi cara makannya. Mau kita praktekkan kok sambil nunggu. Boleh. Nunggu kita selesai. Ya, mungkin ini ya kita prakteknya yang lebih sederhana aja ya, makan lebih cenderung sebenarnya dalam vipassana itu biasanya meditasi itu praktek makan itu lebih mengutamakan perhatian atau proses makan itu. Perhatian. Enggak, saya kira makan itu biasanya orang begitu. Kalau udah lihat makanan yang pertama kali langsung pikirannya bekerja, wah ini apa kita menganalisa makanan itu. Sebenarnya makan yang benar itu tahapannya berdoa itu belum terbiasa di dalam umat Buddha. Saya kira tetangga kita yang lainnya itu sudah membiasakan makan itu sudah wajib berdoa itu. Nah, dulunya kita saya kira doa itu terlalu lama, buang-buang waktu, bisa mengurangi selera makan kita. Kalau kita makan itu sudah terbiasa, kalau makanan datang langsung aja kita hajar seperti ikan itu melihat ada umpan itu langsung nggak mikir, hap aja, tahu-taunya kena pancing. Nah, saya kira makan itu perlu dibuka dengan doa. Nah, doa atau perenungan makan. Nah, kalau kita lebih cenderung sebenarnya agama Buddha, saya sudah cari-cari berdoa makan itu
tidak ada yang baku. Betul. Tapi kalau perenungan makan itu ada, itu pun hanya khusus Bhikkhu Sangha, tapi itu bisa dipraktekkan untuk umat awam. Jadi makan itu, perenungan doa dalam agama Buddha itu juga isinya seperti perenungan makan. Nah, sebelum makanan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, harusnya kita mau menyadari. Nah, awalnya memang kalau di rumah ya saya biasakan sekarang mendidik anak itu kalau makan sapa orang tua ini terus ucapin terima kasih. Nah, sama mbak yang kadang menyediakan makanan, kita harus juga selesai makan bawa piring ke belakang, terima kasih ya mbak. Terima kasih ya kak. Jadi ini makan itu banyak melibatkan banyak unsur. Nah, kita tidak bisa melupakan jasa-jasa mereka karena tanpa mereka ini nggak ada makanan ini. Nah, seperti di depan kita ini, kalau kita lihat praktek biskuit ini, tentunya kita renungi dulu bahwa makanan ini dimakan bukan untuk kenikmatan. Nah, makanan ini dimakan bukanlah untuk kesenangan. Nah, dimakan bukan untuk keindahan tubuh kita. Nah, tapi makanan ini dimakan sebagai penopang hidup kita untuk merealisasikan jalan pembebasan atau nibbana. Nah, jadi dengan mengulangi perenungan itu bisa mengurangi keserakahan kita terhadap makanan itu, karena kita udah diingatin pada dasarnya kita makan ini memang untuk kelangsungan hidup. Orang makan itu bisa motivasi dan caranya berbeda-beda, tapi tujuannya sebenarnya sama, hanya satu, yaitu karena mereka ingin bertahan hidup. Itu yang utama sebenarnya. Kalau kita punya energi kan, kebertahanan hidup itu kan membuat kita jadi punya energi untuk melanjutkan hidup. Yang kemudian ada berbagai sisi manfaat positif yang bisa kita lakukan. Karena kan bagaimanapun juga selama kita masih belum bisa memenuhi kemampuan tidak makan 9 tahun seperti Bodhidharma, ya tentu kita harus makan dulu sehari 2 kali atau 3 kali kan. Betul. Saya sendiri berupaya untuk tidak banyak makan, Bu. Ya, Bro Moming punya kebiasaan nggak makan malam. Saya dulunya masih jalannya, tapi terakhir ini saya tidak lagi. Lewat jam 6 itu saya nggak konsumsi makanan padat. Nah, jam 5, jam 6 saya masih mau. Nah, lewat itu saya udah nggak mau. Karena dulu saya ada pengalaman karena kerja, karena kuliah itu kita perutnya ini benar-benar sudah rusak ini, karena mesinnya ini dipakai sudah. Apalagi yang suka makan tengah malam, bahaya itu sebenarnya. Betul. Jadi saya tuh berusaha ya Bu ya, kalau udah di atas jam 6, jam 7 itu ya memang seperti kata Ko Agus, kita upayakan tidak mengkonsumsi makanan berat lagi, karena memang supaya lambungnya istirahat. Istirahat. Kadang-kadang kan jam 10 masih diajak Indomie. Masih ingat tuh zaman-zaman kuliah itu kalau nginep di tempat kos temen jam 10, jam 11. Yuk warkop. Buset, warkop. Indomie 2 plus telur dadar lagi plus es teh manis pula. Lupa kalau lambungnya malah bekerja keras. Betul. Harus istirahat. Sekarang latihan untuk mengurangi kenikmatan kepada makan ternyata berhubungan juga dengan kemampuan batinnya. Karena orang pasti bertumbuh dan berkembang secara spiritual nanti. Semoga. Sadu. Ya, kita lanjuti. Jadi ya tadi praktek makan itu sebenarnya ini yang saya lakukan ya mungkin, tapi ini jangan dilakukan di depan umum, karena kalau kita praktekin kesadaran penuh itu di depan umum kelihatannya kita aneh. Ini orang bisa, jangan-jangan teman bisnis atau teman dekat kita bisa menjauhi kita, ini rada aneh ini. Ini karena makan dengan penuh kesadaran itu harus dilakukan dengan serius, karena sadar penuh itu sendiri pemahamannya adalah kita harus benar-benar ekstrim atau fokus kepada setiap aktivitas batin kita ini pada saat makan, nggak boleh terlewatkan gitu. Tapi tentu saja karena kita dalam proses latihan itu tidak sepenuhnya kita bisa mengamati suatu ritual makan itu dari awal sampai akhir itu persis semua tanpa terlepaskan, itu nggak mungkin. Nah, kita mulai dengan yang simpel-simpel saja dulu yang bisa kita tanggapi. Biasanya kalau sebelum makan, pandangan mata kita kepada makanan ini. Nah, setelah pandangan mata kepada makan, mungkin
Bu Berina lebih paham, yang Master Thai mengajarkan bahwa makanan itu bisa divisualisasikan bahwa ini matahari, ada air, ada apa. Seluruh alam semesta ada di sini. Ya, itu juga boleh. Nah, atau ya setelah terima kasih itu biasanya kita menyadari pada saat kita menyentuh makanan tersebut, kita sadari. Sentuh, kemudian setelah sentuh tentu ada proses angkat. Nah, proses angkat biasanya kalau kita orang awam itu nggak menyadari makanan itu sebenarnya ada satu hal yang di luar tangan itu adalah condong. Condong itu nggak usah, dia otomatis itu. Setiap tangan sudah mau dekat mulut itu biasa condong. Justru mencondong dan kita masukkan makanan, biasanya buka atau suap namanya. Suap, kemudian ya kita masukkan ke dalam mulut dengan penuh kesadaran, sesuailah dengan apa kita gigit. Biasanya ini juga turunnya ini harusnya nggak boleh sambil ngomong. Iya, nggak bisa. Ini karena saya praktekkan, karena harus praktek. Harus dijalani. Nggak boleh ngomong. Jadi harus dengan fokus, tanpa vokal atau pencatatan. Ini sebenarnya juga tidak perlu ada pengucapannya, jadi di dalam batin saja. Iya, dalam batin aja. Nah, setelah makanan dimasukkan itu biasanya itu kita kunyah, ya kunyah. Setelah kunyah itu pasti sudah mulai lidah ini mencicipi, merasakan taste dari makanan ini. Nah, kemudian setelah mencicipi itu beberapa saat itu prosesnya telan. Ya. Telan itu juga biasanya tidak mungkin, kadang orang suapannya besar itu tidak langsung ditelan sekaligus. Biasanya telan sebagian terus dia kunyah lagi. Nah, itu perlu disadari. Jadi pencatatan itu dari awal sampai akhir itu diupayakan tidak terlewatkan. Walaupun kalau memang kita pemula biasanya banyak yang terabaikan catatan-catatan itu. Saya istilahnya adalah catatan batin itu. Nah, dengan makan yang demikian ini sebenarnya tanpa kita sadari itu jauh lebih tenang kita itu melatih meditasi. Yang duduk yang itu. Nah, makan itu jelas kedamaian karena kita hening kan. Kita fokus apa yang benar-benar terjadi pada diri kita itu kita sadari. Nah, kita apa yang kita lakukan kalau kita sadari dengan sepenuhnya itu yang benar-benar membawa ketenangan itu. Saya pernah ngalamin. Iya. Sebenarnya kalau sekarang ketika pandemi seperti ini, itu salah satu hal yang sangat positif loh ketika makan. Jadi kalau kita kan terbiasa ya kadang tuh sama temen rekan kerja gitu, mau nggak mau kan ketemu udah makan siang, mau makan siang. Nah, gimana nih caranya gitu? Kita harus buka masker gitu. Nah, kalau kita sama-sama berlatih, kita bisa janjian gitu, yuk kita makan hening ya gitu. Nah, ketika makan hening itu sebetulnya kata Pak Romo Agus, kalau di tempat umum kan, kalau umpamanya kita seperti kita retret, mungkin kan tidak memungkinkan ya. Tapi minimal saya bilang dalam satu suapan aja kita bisa sadar, hanya dalam satu suapin saja itu cukup. Jadi kita membangun kesadaran itu sedikit demi sedikit, tidak harus yang 10 menit kita nggak bicara, kita sadar penuh 10 menit, tidak. Tapi ketika tadi prosesnya di depan waktu kita melakukan perenungan bahwa ini adalah pemberian dari segenap alam semesta dan hasil kerja keras dari semua pihak gitu ya. Nah, di situ kita sadar, kita udah membangkitkan perasaan syukur dan terima kasih itu sendiri. Nah, itu kan prosesnya kan tadi yang dimulai sebelum kita menyuap ya. Nah, ketika kita makan, kita menyadari sentuhan tangan kita dengan alat makan dan gerakan kita masuk menyuap ke dalam mulut. Nah, terus kita mengunyah, disarankan kan mengunyah 25-30 kali. 32 kali. Nah, itu juga kan mendukung kesehatan kita ketika makanan kita bercampur dengan enzim di dalam mulut katanya. Itu yang mempermudah pencernaan kita. Nah, ketika kita muncul kesadaran itu, oh ya saya mengunyah, saya sadar saya sedang mengunyah. Dan saya
ini saya lakukan untuk demi kesehatan saya, untuk kesehatan. Di sana juga dibangkitkan jadi welas asihnya. Nah, sebelum kita melakukan lagi suapan kedua, saya pikir satu periode satu suapan saja kita punya momentum loh, momen untuk menjaga kesadaran kita. Betul. Jadi kalau umpamanya kita makan dengan umum, bukan berarti kita tidak bisa melakukan makan secara berkesadaran. Iya. Seperti itu. Kalau umpamanya kita lihat di Thai ya, satu suapan makan aja kita di situ ada mengandung 4 unsur ya katanya ya. Jadi apa aja tuh, Bu? Saya lupa. Salah satunya kesan impresi. Kesan impresi, kasih sayang ya. Kalau boleh saya lihat. Ya dibaca saja nggak apa-apa. Dibaca aja ya. Nih, kesan jadi gini. Terdiri dari 4 jenis makanan. Jadi setiap kita melihat itu, melihat konsumsi kita adalah lewat mulut, kesan impresi, niat, dan kesadaran. Nah itu yang seperti itu. Dan ini kembali membuat buku ini dan apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini semakin menguatkan sebuah kesimpulan ya kok ya, bahwa sebenarnya agama Buddha itu adalah agama praktik. Betul. Jadi Buddha Dharma adalah pedoman atau praktik dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada juga ya anggapan bahwa agama Buddha terkesan saya mengatakan terkesan bagi sebagian orang penuh dengan ritual, upacara. Ya tentu yang namanya agama, dimensi upacara dan spiritual, dimensi ritual dan upacara adalah salah satu bagiannya. Tetapi harusnya bobot yang lebih sering dipraktikkan oleh umat Buddha itu adalah praktikalnya ataupun ibadah secara praktik. Dan karena kita makan sehari ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, maka sebenarnya dalam setiap kita makan itu kita bisa mempraktikkan Buddha Dharma itu sendiri. Dimulai dari tadi sudah dilihat, menyadari ini adalah pemberian segenap alam semesta dan ada berbagai pihak dan disyukuri dan lain sebagainya ya kok ya. Dan lebih rincinya bisa dibaca di sini ya. Iya, ya, tentunya. Lebih rincinya nanti teman-teman boleh memesan. Kalau saya jadi iklan ya, tetapi memang ini demi kemajuan batin dan spiritual teman-teman. Jika tertarik mempelajari lebih lanjut bagaimana mempraktekkan makan secara baik, itu bisa dibahas di buku ini. Betul. Jadi jadi betul buku ini masih banyak pemahaman tentang makan itu yang bisa kita pelajari di dalam ini. Bukan saja sekedar tadi menulis tentang makan secara batin atau jasmani, tapi itu banyak contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk membantu pemahaman kita. Jadi makan itu memang sendiri dalam ajaran Buddha itu adalah praktek dharma. Makan itu sangat berhubungan dengan rasa. Rasa itu nggak pernah bohong. Jadi kita kalau makan gula nggak bisa ngomong asin, kalau manis ya manis. Nah, apa yang kita rasakan itu yang kita alami. Nah, jadi dharma itu dipraktekkan secara langsung itu biasanya yang lebih kentara itu ya kita bisa dapatkan dari proses makan ini. Dan di sini juga ada pembahasan tentang etika di meja makan. Dan doa-doa. Pokoknya lebih rincinya silakan dipesan di Yayasan Penerbit Karania ya. Atau di Topet juga ada. Di Topet ada ya? Ada. Oke, baik. Ko Agus, Bu Berina, kurang lebih hampir 1 jam kita bicara tentang praktek spiritual melalui makan. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini menambah pengetahuan Buddha Dharma Anda semua, sehingga keyakinan kita kepada Buddha Dharma semakin kuat dan praktek Dharma kita semakin baik. Sadu. Ya, thank you banyak Ko Agus. Thank you juga. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga. Terima kasih. Oke. Thank you.